Serangan pejuang Hizbullah di Lebanon berhasil menewaskan seorang prajurit Zionis Israel. Serangan ini juga mengakibatkan 4 orang prajurit penjajah Israel terluka. Korban tewas bernama Liran Benzion berusia 19 tahun dan berasal dari daerah Holon. Korban tewas saat berada di dalam tank Merkava Israel yang menjajah wilayah Lebanon. Pejuang Lebanon berhasil menghantam tank tersebut dengan roket anti-tank. Benzion merupakan pasukan ke-6 penjajah Israel yang tewas di tangan pejuang Hizbullah. Sebuah serangan drone telah menghancurkan Bandara Internasional Kuwait. Insiden ini merusak infrastruktur radar dan memicu kebakaran fasilitas penyimpanan bahan bakar di dekatnya. Pihak berwenang menyebut beberapa drone terlibat dan tim darurat merespons dengan cepat. Sejauh ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Mesakne mbak iki bakul jamu mubeng-mubeng entuk ase duit tibake palsu. Iki hati-hati ya ibu-ibu. Monggo iki duit palsu, duit mainan. Viral di media sosial, seorang perempuan paruh baya penjual jamu keliling di Desa Kedaung, Kecamatan Nglegok, Blitar menjadi korban penipuan uang palsu. Mesakne wong gak duwe panggah. Yo alah. Wis muga-muga entuk ijazah sing luwih akeh ya mbak ya. Yo alah kebangetan nek sing tukang ngapusi muga-muga ndang cilaka donya akhirat. Ia menangis setelah mendapati seorang pembeli jamu menggunakan uang palsu. Palsu. Iki hati-hati ya ibu-ibu. Monggo iki duit palsu, duit mainan. Mbah Mujirah ngerobyong legok. Modus penipuan dengan tukar uang palsu ini makin marak di kawasan ini. Sebelumnya kasus yang sama juga menimpa Mbah Jirah, penjual bunga tabur di Desa Grobyong. Pelaku membeli bunga senilai Rp30.000 menggunakan uang mainan Rp100.000. Dalam 1 bulan terakhir, aksi penipuan uang palsu ini terjadi di 3 lokasi berbeda di Kecamatan Nglegok dengan menyasar pedagang lansia. Meski tidak ada laporan dari para korban, Polres Blitar Kota bergerak menyelidiki dugaan penipuan tersebut. Mudah-mudahan rekan-rekan dari Reskrim segera bisa mengungkap siapa pelaku pengedar uang palsu. Korbannya ya pedagang yang lansia, dagang langsung yang lansia itu, karena mereka tidak mengetahui uang itu asli atau tidak. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku yang meresahkan masyarakat. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi pencurian di gudang makam di Desa Penidon, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaku menggunakan helm kemudian mematikan lampu di area makam tersebut. Pelaku membobol pintu gudang dan merusak gembok dengan linggis kemudian menggasak sejumlah barang berharga yang tersimpan di dalam gudang. Kasus ini terungkap setelah seorang saksi menemukan pintu gudang sudah dalam kondisi terbuka. Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku berinisial IWN 52 tahun, seorang residivis yang telah 3 kali terlibat kasus pencurian.
Pelaku ditangkap petugas di area Masjid Agung Lasem, Kabupaten Rembang. Modus pelaku dengan mencari lokasi sepi seperti gudang makam atau bangunan yang minim pengawasan dan mengambil barang yang mudah dijual. Jadi telah terjadi tindak pidana dengan pemberatan barang yaitu 1 set motion kontrol, 2 kotak sound, 2 buah bola lampu dan 1 buah tangki milik korban itu Yayasan Makam Islam Dusun Penidon, Kecamatan Lumpang di Tuban. Akibat kejadian ini, korban alami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Inilah aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang karyawan kios donat di Jalan Kedung Rukem, 4 Surabaya pada Sabtu dini hari. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku mengambil barang-barang yang ada di tempat kerjanya. Di antaranya 2 tabung gas LPG 3 kg, mesin segel minuman, tablet Android, serta uang tunai Rp200.000. Pelaku berusia 23 tahun yang berasal dari Tangerang ini baru 1 hari bekerja di kios tersebut. Terus tahunya dia eksekusinya tuh Sabtu dini hari itu 2 galon itu 2 tahun ya ini silar terus sama ya Kasus pencurian ini kini telah dalam penyelidikan oleh Polsek Tegalsari, Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Serangan pejuang Hizbullah di Lebanon berhasil menewaskan seorang prajurit Zionis Israel. Serangan ini juga mengakibatkan 4 orang prajurit penjajah Israel terluka. Korban tewas bernama Liran Benzion berusia 19 tahun dan berasal dari daerah Holon. Korban tewas saat berada di dalam tank Merkava Israel yang menjajah wilayah Lebanon. Pejuang Lebanon berhasil menghantam tank tersebut dengan roket anti-tank. Benzion merupakan pasukan ke-6 penjajah Israel yang tewas di tangan pejuang Hizbullah. Sebuah serangan drone telah menghancurkan Bandara Internasional Kuwait. Insiden ini merusak infrastruktur radar dan memicu kebakaran fasilitas penyimpanan bahan bakar di dekatnya. Pihak berwenang menyebut beberapa drone terlibat dan tim darurat merespons dengan cepat. Sejauh ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa.